Boleh kita berimam kepada imamnya? Menurut mazhab imam sudah kita baca dalam Aujazul Masalik, sudah ada dalam Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram, Imam Muhajirin juga sudah menjelaskan mengikut kepada imam yang ahli bid'ah mubtadi', maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hambali haram hukumnya. Imam ahlul bid'ah mubtadi', mana dia imam yang mubtadi'? Imam yang mengatakan bahawa Allah memiliki tempat, Allah bersemayam di atas langit, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat mengenal Islam, semoga Allah merahmati kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, pada video kami ini, kami ingin membahas tentang lanjutan video sebelumnya, yaitu anggapan seorang ustadz kepada Salafi Wahabi yang disebutnya sebagai mubtadi' atau ahli bid'ah, sehingga orang-orang atau kaum muslimin yang menjadi makmum daripada Salafi Wahabi dihukumkan makruh atau bahkan mengarah kepada haram. Sahabat mengenal Islam, semoga Allah merahmati kita dimanapun kita berada. Anggapan ini seharusnya memiliki dalil yang kuat. Ulama menyebutkan kita tidak boleh memanggil atau menuduh seseorang itu mubtadi' atau ahli bid'ah sehingga terkumpul padanya dua syarat. Syarat yang pertama, kita memiliki dalil syar'i. Ada dalil syar'i yang dilanggar oleh seseorang tersebut, oleh sekelompok orang tersebut, yang menyebabkan dia atau mereka disebut dengan mubtadi' atau ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, setelah dalil-dalil tersebut, dalil syar'i tersebut mengarah kepada mereka, syarat yang kedua adalah kelompok tersebut atau individu tersebut terlihat nyata oleh kita benar-benar melakukan kebid'ahan, benar-benar melakukan kefasikan. Barulah setelah dua syarat ini berkumpul, baru boleh kita menyebut seseorang atau sekelompok tersebut dengan mubtadi' atau ahli bid'ah. Sahabat mengenal Islam, saya tidak tahu apakah ustadz ini sudah melihat dalil-dalil syar'inya, atau terlebih-lebih saya meragukan bahwa ustadz ini benar melihat bagaimana sebenarnya yang disebutnya Salafi Wahabi itu, apakah benar-benar mubtadi' ahli bid'ah. Kalau benar-benar mubtadi', apa yang mereka langgar, apa yang mereka lakukan dalam kebid'ahan ini? Sahabat mengenal Islam, inilah yang perlu kita cari tahu, sehingga nanti hal ini tidak menjadi fitnah atau tuduhan belaka kepada kelompok-kelompok
yang disebabkan mungkin oleh sakit hati, kebencian, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu video berikut ini. Boleh kita berimam kepada imamnya? Menurut mazhab imam sudah kita baca dalam Aujazul Masalik, sudah ada dalam Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram, Imam Muhajirin juga sudah menjelaskan mengikut kepada imam yang ahli bid'ah mubtadi', maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hambali haram hukumnya. Imam ahlul bid'ah mubtadi', mana dia imam yang mubtadi'? Imam yang mengatakan bahawa Allah memiliki tempat, Allah bersemayam di atas langit, Allah punya tangan, Allah, dan bahkan dipertegas di dalam itu disebutkan in jahara ala kufrihi, kalau seandainya jelas bid'ah yang dia pakai itu mendekatkan kepada kefakiran, maka mengikut kepada dia menjadi haram. Ya, mana dia? Dia yakin betul Allah tu memang duduk di atas kursi macam kursi kita ni, kata dia. Kan ada macam tu gaya Wahaboy itu kan. Sahabat mengenal Islam, kalau kita amati video dari Ustadz tersebut, bahwa sebabnya dia menyebutkan Salafi Wahabi ini mubtadi' atau ahli bid'ah adalah karena orang salaf atau Wahabi ini mengatakan Allah di atas arasy, kemudian Allah bertangan, kemudian Allah duduk seperti duduknya manusia di atas kursi. Nah, perlu kita lihat dulu satu persatu. Mungkin yang pertama, Ustadz ini menyampaikan bahwa Allah, orang Salafi itu menyebutkan Allah di atas arasy. Ini benar adanya, sesuai dengan firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih atau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Orang-orang salaf yang mereka sebut Wahabi itu memang mengakui bahwa Allah di atas arasy. Akan tetapi seperti apa Allah di atas arasy, ini yang tidak mau diibaratkan atau diangan-angankan, dicontoh-contohkan sebagaimana layaknya makhluk oleh Salafi Wahabi. Mereka tidak mau mengibaratkan. Seperti apa Allah di atas arasy, hanya Allah lah yang tahu. Ini mungkin pembahasan sudah sering dibahas di media-media sosial, di YouTube dan sebagainya, sahabat mengenal Islam, ya. Atau nanti kalau perlu kita akan bahas khusus masalah Allah di atas arasy. Sebutan terhadap orang Salafi beranggapan Allah di atas arasy ini benar betul Ustadz itu, karena memang orang Salafi Wahabi tidak mentakwilkan makna ini. Kemudian yang kedua, benarkah orang Salafi Wahabi menyebutkan Allah bertangan seperti tangan manusia, Allah duduk di atas kursi seperti duduknya manusia? Nah, yang ini perlu kita bahas secara mendalam, ya. Saya mengira Ustadz ini perlu melihat sekali-sekali bagaimana ceramah orang Salafi Wahabi itu tentang pembahasan tauhid. Kalau Ustadz ini mengatakan Allah laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengannya sesuatu apapun. Orang salaf juga berpendapat atau mengatakan hal yang sama. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Jadi kalau ada anggapan bahwa Salafi Wahabi mengatakan bahwa Allah bertangan seperti tangan manusia, Allah duduk di atas arasy, di atas kursi seperti duduknya manusia, ini anggapan yang keliru, yang salah, bahkan cenderung kepada tuduhan atau fitnahan. Jadi Ustadz perlu melihat kembali, benarkah orang Salafi Wahabi seperti itu. Saya nyatakan dan saya jawab, tidak benar.
Tidak benar orang Salafi Wahabi mengatakan bahwa Allah duduk di atas kursi seperti duduknya manusia. Dan itu Ustadz harus diklarifikasi ya. Jangan sampai ini menjadi dosa jariah. Karena ini sudah disampaikan ke khalayak ramai. Ini perlu diperbaiki, perlu diklarifikasi. Ini begitu Ustadz. Sahabat mengenal Islam yang semoga Allah merahmati kita. Lalu siapakah sebenarnya sebutan mubtadi' itu? Atau ahli bid'ah itu? Yang pertama, Ustaz ini menyampaikan ahli bid'ah itu seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang mengatakan Allah di atas arasy. Namun tidak seperti itu sebenarnya mubtadi' itu atau ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu begini, seperti yang disampaikan oleh Ustadz berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal yajuz salat wara imam mubtada'? Salat khalf salat wara imam mubtada'. نعم. طيب في سؤال آخر؟ السلام عليكم. شكرا. سألكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. بحسب البدعة، إذا كانت البدعة مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، مثل ما لو كان هذا الإمام يعني يدعو القبور ويتوسل إليها ويستغيث بغير الله تعالى فهذه البدعة مكفرة. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة، مثلا يعني لنفرض أنه يحضر حفل المولد مثلا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذه فالصلاة خلفه جائزة، لكن يناصح مثل هذا الإمام، يذكر بالله تعالى بأن ما يفعله من يعني مخالفة شرعية لا يليق بمثله وهو قدوة للناس. Jadi begitu sahabat mengenal Islam, mubtadi' itu ada beberapa sebenarnya. Pertama mubtadi' mukaffirah, yang kedua mubtadi' mufassiqah. Yang mukaffirah kita tidak dibolehkan menjadi makmum dengan imam mubtadi' mukaffirah. Yang kedua, kita dibolehkan sah solat kita menjadi makmum mubtadi' mufassiqah. Apa itu mubtadi' mukaffirah? Mubtadi' mukaffirah adalah ahli bid'ah yang menjerumuskan kepada pelakunya kepada kekafiran. Contohnya seperti kata Syekh Yusuf As-Subaili tadi, tentu berbeda dengan yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Kalau Ustadz sebelumnya mengatakan mubtadi' itu adalah orang mengatakan Allah di atas arasy. Akan tetapi Ustadz Yusuf As-Subail mengatakan bahwa mubtadi' mukaffirah itu adalah orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, terlalu mengagung-agungkan kuburan. Orang yang melakukan istighosah di kuburan ya, tidak kepada Allah atau selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlakuan ini disebutkan oleh ulama ini dan banyak ulama lainnya jatuh pada perbuatan syirik atau bahkan kafir. Sehingga mubtadi' mukaffirah yang seperti inilah yang kita dilarang menjadi makmum di belakangnya. Nah ini sahabat, jadi berbeda apa yang disampaikan Ustadz ini dengan yang disebutkan oleh Syekh Yusuf As-Subaili ini. Kalau Ustadz ini mengatakan orang mubtadi' itu adalah orang yang mengatakan Allah di atas arasy. Kalau Ustadz Yusuf justru mubtadi' itu adalah contohnya orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, mengambil berkah di kuburan, kemudian melakukan istighosah selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling harus kita perhatikan supaya jangan sampai kita salah. Kemudian yang kedua, mubtadi' yang kita boleh menjadi makmumnya adalah mubtadi' mufassiqah. Mubtadi' ahli bid'ah yang fasik. Ya, kenapa? Karena para sahabat, dua orang sahabat yang selalu taat menjaga sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Ibnu Umar, kemudian yang kedua Anas bin Malik. Mereka pernah menjadi makmumnya Al-Hajjaj.
di mana Al-Hajjaj ini dikenal adalah orang yang fasik, yang bengis, yang luar biasa kefasikannya pada waktu itu. Jadi para ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh kita atau sah solat kita di belakang mubtadi' mufassiqah atau ahli bid'ah yang fasik. Sahabat mengenal Islam, beginilah pendapat para ulama atau Syekh Yusuf As-Subaili tentang siapa yang disebut dengan ahli bid'ah itu. Kemudian kalau kita sudah tahu siapa sebenarnya ahli bid'ah itu, tinggal kita lagi sahabat mengenal Islam yang menyaring-nyaring, melihat-lihat. Kalau ini orang mengarah kepada mubtadi' mukaffirah, jangan kita menjadi makmumnya. Kalau orang ini, imam ini mubtadi' mufassiqah, silakan menjadi makmumnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa menjadi makmum di belakang imam mufassiqah itu dihukumkan makruh, tapi tetap sah sahabat mengenal Islam. Ustadz Abdul Qadir Jawas juga menyampaikan bahwa tidak masalah menjadi makmum di belakang ahli bid'ah. Solatnya tetap sah. Karena seandainya salah imamnya atau imamnya melakukan kebid'ahan, maka yang berdosa adalah imamnya. Sedangkan kita yang menjadi makmum tetap mendapat pahala. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Qadir Al-Jawas. Sahabat mengenal Islam, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan sekali-kali dan kita bermudah-mudahan mengatakan seseorang itu atau sekelompok itu mubtadi' atau ahli bid'ah, karena ini akan menjadi perhitungan bagi kita nanti di yaumil akhirat. Ini yang kita khawatirkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.